Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Minggu ini seperti yang saya sampaikan di video saya yang terakhir kali saya kirimkan, bahwa kita akan membahas tentang internal assessment, khususnya terkait analisa SWOT. Nah, teman-teman sudah saya beri tugas minggu yang lalu untuk meresume analisa SWOT. Nah, kali ini, minggu ini nanti saya akan membahas tentang analisa SWOT. Berikut nanti saya berikan contohnya. Gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya begini, saya akan mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan di dalam video saya yang saya kirimkan minggu yang lalu. Materi internal assessment atau pengukuran kondisi internal perusahaan sebenarnya apa sih? Pengukuran kondisi internal perusahaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan. Jadi sebenarnya gini, sama seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, bahwa kondisi internal perusahaan itu harus diukur. Nah, kenapa dilakukan pengukuran? Agar para pengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut tahu secara detail bagaimana kondisi perusahaan. Di slide saya ini saya tulis secara spesifik bagaimana kondisi perusahaan dalam menghadapi aspek internal perusahaan, eksternal perusahaan. Jadi ketika seorang pengambil keputusan itu tahu kondisi internal perusahaan itu seperti apa, kemudian mereka akan membandingkan kondisi eksternal perusahaan itu seperti apa. Jadi trade off atau persinggungan antara kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan ini akan istilahnya disintesiskan, disinkronisasi menjadi sebuah formulasi strategi. Jadi ibarat kata kemampuanmu seperti apa, kemudian kondisi di luar itu seperti apa. Nah, kemudian kamu rumuskan strategi yang cocok untuk kamu untuk menghadapi persaingan di luar kamu gitu. Logika sederhananya begitu. Jadi taruh contoh, misalkan kamu bersaing dengan rival kamu, ya kamu harus ketahui bagaimana kondisi internal kamu dan bagaimana kondisi dari rival kamu seperti apa, termasuk kondisi dinamika lingkungan seperti apa. Jadi nanti kemudian kita rumuskan hasil persinggungan antara kondisi internal dan eksternal itu. Nah, sebenarnya tujuan utama dari internal assessment itu. Jadi selain tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi internal perusahaan, tapi internal assessment ini memang ditujukan pada akhirnya nanti untuk formulasi strategi. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Ini berkaitan dengan key question for great strategy, pertanyaan kunci agar strategi sukses mengantarkan perusahaan meraih keunggulan kompetitif. Tentu teman-teman masih ingat di video yang minggu yang lalu juga saya ingatkan kembali. Ada sebuah pertanyaan kunci agar strategi dari sebuah perusahaan itu sukses mengantarkan perusahaan meraih keunggulan kompetitif. Apa itu pertanyaannya? Seberapa sesuai kondisi perusahaan dengan strategi yang dirumuskan. Jadi ketika Anda merumuskan strategi, tentunya Anda juga harus tahu kondisi internal perusahaanmu itu seperti apa. Atau contohnya misalkan diri kamu misalkan bersaing dengan rival kamu secara pribadi misalkan ya kamu harus tahu kondisi internalmu itu seperti apa dan seberapa sesuai kondisi internal itu dengan strategi yang kamu rumuskan misalkan.
Harus contoh misalkan ya, Anda bersaing dengan teman Anda untuk mendapatkan nilai yang paling baik lah misalkan. Nah, kondisi internalmu seperti apa itu? Apakah kamu punya cukup waktu dalam belajar, punya beberapa bahan bacaan yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian nanti itu akan mempengaruhi strategi yang kamu rumuskan. Nah, sampai strategi yang kamu rumuskan itu tidak sesuai dengan kondisi internal kamu. Taruh contoh misalkan strategi yang kamu rumuskan adalah strategi saya untuk mengalahkan si B, itu rival saya itu, dengan cara saya harus menguasai semua materi secara detail, secara spesifik materi kuliah saya sebutkan. Tapi kondisi internalmu, kamu nggak punya bahan bacaan, kamu nggak punya literatur yang cukup, kamu nggak suka baca dan lain sebagainya, yaitu terus bagaimana strateginya kan menjadi tidak cocok. Logika sederhananya begitu ya teman-teman, paham ya? Oke, nah kemudian kita langsung masuk aja ke internal assessment tuh. Dalam melakukan assessment, dalam melakukan pengukuran kondisi internal perusahaan ini ada beberapa alat. Yang pertama dan yang akan kita bahas adalah analisa SWOT. Ada analisa yang lain, misalkan bisnis model canvas atau balance scorecard, tapi yang akan kita bahas adalah analisa SWOT. Nah, alat ini memudahkan kita untuk mengetahui kondisi internal perusahaan secara spesifik. Kita bisa pakai analisis SWOT. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Kemudian apa itu analisa SWOT? Ini adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan dengan cara membandingkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Jadi di dalam analisa SWOT ini itu nanti akan dibagi ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah internal, sisi yang kedua adalah eksternal. Sisi internal itu adalah kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa SWOT ini adalah singkatan strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu adalah weakness atau kelemahan. Kemudian itu yang di sisi internal, dan di sisi eksternal itu ada opportunity atau kesempatan dan threat atau ancaman. Jadi opportunity dan threat itu berada di sisi eksternal perusahaan. Nah, ini ya di sisi yang sebelah kiri itu kekuatan dan kelemahan, itu adalah sisi internal perusahaan. Jadi kita harus identifikasi kekuatan perusahaan kita itu di mana, kemudian kelemahan perusahaan kita itu di mana. Nah, di sisi ini kita harus benar-benar melihat secara detail, secara spesifik apa kelemahan, apa kekuatan dari perusahaan kita. Dan sebaliknya di sisi kanan, ini harusnya eksternal bukan internal. Jadi di sisi kesempatan, opportunity, dan threat itu adalah sisi eksternal, itu saya typo. Nah, kita satu sisi setelah kita tahu kondisi internal, kekuatan dan kelemahan, kita harus tahu opportunity dan ancaman yang ada di luar dari perusahaan kita. Nah, nanti saya akan beri contoh di slide selanjutnya. Ini kita akan melihat bagaimana sisi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman itu dilihat secara bersama, kemudian digunakan menjadi sebuah rumusan strategi. Nah, contohnya ini teman-teman. Ya, ini contoh ya. Ini contoh terkait misalkan aspek kemahasiswaan IAIN Surakarta misalkan.
Kekuatannya, input mahasiswa IAIN Surakarta sebagian besar dari MA, Madrasah Aliyah, dan atau Ponpes, sehingga kemampuan bahasa Arabnya di atas rata-rata dibanding misalkan kayak UMS, banding misalkan kayak UNS. Tentu mahasiswa IAIN Surakarta kalau bicara soal bahasa Arab, karena sebagian besar lulusannya dari Madrasah Aliyah dan pondok pesantren, tentu memiliki kemampuan di atas mahasiswa dari kedua universitas itu, misalkan gitu. Ini contoh ya, contoh. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya input mahasiswa IAIN Surakarta belum, itu belum ya saya nulisnya, itu sebenarnya maksudnya belum. Jadi input mahasiswa IAIN Surakarta belum merata dari setiap provinsi di Indonesia. Jadi berdasarkan data yang ada, sekitar 70% lebih mahasiswa IAIN Surakarta itu masih terkonsentrasi di satu provinsi, yaitu Jawa Tengah. Dan ini kelemahan gitu. Karena kalau kita lihat beberapa universitas kompetitor kita itu sebaran daerah asal mahasiswanya lebih beragam. Kemudian kesempatan di sini kita bisa identifikasi, misalkan ya, ini kemajuan teknologi sangat memungkinkan untuk membangun komunikasi secara global dengan lebih mudah. Nah, kita tahu bahwa hari ini saya yakin semuanya bisa mengakses Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya dengan sangat mudah. Bisa mendapatkan akses internet pun juga sangat mudah. Jadi ini bisa memfasilitasi untuk terbangunnya komunikasi secara global. Nah, ancamannya kita bisa identifikasi. Di sini aturan negara yang memperbolehkan universitas luar negeri untuk beroperasi di Indonesia. Jadi berdasarkan aturan dari Kemendikbudristek pada beberapa tahun yang lalu sudah disahkan bahwa perguruan tinggi luar negeri tentunya dengan beberapa syarat itu boleh beroperasi membuka kampus di Indonesia. Tentu ini ancaman karena mereka yang datang ke sini tentu memiliki kualitas lebih bagus daripada kita. Nah, ini kenapa dianggap tantangan? Ya bisa jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang harusnya masuk IAIN Surakarta, mereka pada lari ke perguruan tinggi luar negeri tersebut. Nah, ini bisa jadi ancaman. Nah, kemudian kita singgungkan keempat elemen itu menjadi sebuah rumusan strategi yang di tengah ini. Yang pertama, buka program double degree. Double degree itu, jadi ketika Anda lulus di IAIN Surakarta, Anda tidak akan mendapatkan ijazah dari IAIN Surakarta saja, tapi Anda mendapatkan ijazah dari IAIN Surakarta dan universitas rekanan. Nah, biasanya universitas rekanan ini adalah universitas luar negeri. Nah, kenapa logika strategi pertama ini dirumuskan? Ya daripada kita bisa datang kepada universitas luar negeri, daripada kamu habisin biaya banyak investasi untuk buka universitas di Indonesia, yuk kita partneran aja. Nah, toh regulasi sekarang lebih mudah, jadi gitu. Jadi itu win-win solution, ya. Kemudian yang kedua, fasilitasi mahasiswa untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa luar negeri. Jadi karena teknologi informasi semakin mudah, kemudian akses internet juga semakin mudah untuk dijangkau. Ini memungkinkan bahwa mahasiswa kita bisa berinteraksi dengan beberapa mahasiswa di luar negeri misalnya dari Nanyang Technological University atau dengan Cambridge University, dengan Oxford. Loh, tapi kan kita nggak kenal, Pak. Nah, makanya itu kampus, universitas, atau institut ini hadir untuk memfasilitasi biar mereka berkomunikasi. Nah, harapannya apa? Harapannya sebenarnya biar nanti bisa terjadi kolaborasi antar mahasiswa. Nah, sehingga prestasi-prestasi luar negeri, kemudian event-event yang bertaraf internasional bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian strategi yang ketiga, ini buat jejaring dengan universitas luar negeri untuk fokus dalam pengembangan minat bakat mahasiswa. Jadi sekali lagi kita bisa berkomunikasi dengan universitas luar negeri daripada kamu buka
buka universitas investasi di pembangunan di Indonesia, sudahlah gitu. Apa yang unggul dari kamu, kita coba adopsi. Tentu dengan perjanjian-perjanjian khusus. Nanti kamu bisa mengembangkan kompetensi unggul dari universitasmu itu yang di luar negeri itu di universitas saya. Ya tentu nanti akan ada insentif dari IAIN Surakarta ke universitas luar negeri tersebut. Nah, satu sisi pertama, strategi ini dilakukan, strategi yang satu ketika ini untuk mencegah mereka untuk datang ke sini. Yang kedua, kita bisa belajar, memungkinkan bagi IAIN Surakarta untuk belajar mengadopsi secara langsung, melihat secara langsung bagaimana sih mereka itu memanage perguruan tinggi, memanage keunggulan dia. Kita bisa lihat, kemudian kita bisa tiru, dan saya pikir ini tidak apa-apa. Sedikit kita beri modifikasi, tentu bisa menjadi penciri dari IAIN Surakarta ke depannya. Kira-kira begitu teman-teman analisa SWOT itu. Nah, sekarang saya meminta teman-teman coba lakukan analisis SWOT tentang zakat dan wakaf di Indonesia, serta rumuskan strategi pengelolaan zakat dan wakaf berdasarkan hasil analisa SWOT Anda itu. Jadi saya meminta teman-teman untuk melihat kelemahan pengelolaan zakat di Indonesia, kekuatan pengelolaan zakat di Indonesia, kemudian opportunity-nya dilihat, kesempatannya dilihat, ancamannya juga dilihat, dan rumuskan strategi. Jadi Anda buat analisis SWOT ya. Tugasnya adalah itu, dikumpulkan minggu depan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.